mengeluarkan banyak karya, sustain sampai hari tua gitu. Asik. Ya. Amin. Amin ya. Terus bisa memberikan apa namanya kebahagiaan, kemaslahatan untuk orang-orang yang dengerin. Amin. Gue bisa ngeliat kanan kiri nih, gue bisa ngeliat apa namanya kehidupan baru yang selama ini gue jajakin, tapi gue nggak ada di situ. Gitu. Gue awalnya sih nggak menyangka ya, nggak ada yang berubah sih, tanggung jawab aja. Tanggung jawab aja lebih banyak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hypesan di channel YouTube-nya gue, Arman Maulana. Kali ini bintang tamunya adalah seorang penyanyi cowok keren. Dan gue respect karena seseorang yang bisa muncul di musik Indonesia atau musik dunia saat ini, yang saat ini ya, keadaan industri sekarang, itu kalau menurut gue ya, sangat sungguh-sungguh sulit. Kenapa? Ntarlah kita ngobrol. Ardhito Pramono. Halo, Kang. Tok. Apa kabar? Apa kabar? Gimana kabarnya? Baik? Kabar baik. Dan Tok, lagi ya? 2 kali, apa kabarnya udah 2 kali. Seperti yang tadi gue bilang, gue kenapa ngomong tadi kayak tadi ya, bahwa gue respect, karena gini, kalau zaman gue dulu dan ke atasnya, kayak Bimbo, God Bless dan sebagainya gitu ya, Oma Irama dan sebagainya, itu dulu tuh susah punya, apa namanya, punya karya atau tanda sign dengan label, itu karena lu tuh harus punya link ke label itu. Walaupun lu bagus nyanyi apa-apa, tetap aja lah harus ada koneksi, ngerti nggak? Nah, walaupun artis zaman saat itu memang masih sedikit gitu ya. Nah, jadinya susahnya tuh kayak gitu. Jadi pada saat lu sukses nih masuk desain, ah udahlah, insya Allah lah, rada gampang gitu ya. Apalagi karya lu bagus, lu juga totalitas di situ. Nah, sekarang gua respectnya dengan anak-anak sekarang, musisi-musisi sekarang adalah justru karena gampangnya sekarang itu di digital. Lu bisa di kamar lu, genjeng, ada yang viral dan enggak, bisa segampang itu. Dari Justru dari mana? Justru akhirnya jadi susah, ya, karena lu bayangin tiap detik sekian juta mungkin ya orang memasukkan ke dalam YouTube lah, entah itu apapun itulah ya, apa namanya platform digital. Itu maksud gua. Jadi lu salah satu yang tipe gua tung gitu, gua wah gokil, gue bilang respect. Sama lagi ya, labelnya Sony kan. Iya pernah. Ya. Pernah. Mantan. Itu pernah. mantan. Ya emang bener mantan. Emang mantan. Ini Nah, pindah. terus apa perasaan lu pada saat yang tadi gue bilang hubungannya diterima sama masa musik Indonesia? Perasaan apa sih? Gue awalnya sih nggak menyangka ya, karena kan genre yang gue bawa kan Benar. nggak common gitu. Ya enggak, ya bener, Nggak common gitu. Pada saat itu mungkin di awal-awal gue mulai memperdengarkan lagu gue gitu ya, yang lagi naik itu Danila, Payung Teduh. Ya benar. Dan era itu ya. Iya, dan itu udah kayak misalnya Payung Teduh 420 itu penyelamat musik gue ibaratnya, karena pada saat itu eranya lagi laid back banget. Akhirnya musik-musik kayak lu tuh jadi keterima gitu. Dilihat. Sempet jadi semua orang dengerin Betul. Payung Teduh, semua orang dengerin Betul. Danila gitu. Sempet ada di situ si Ardhito Pramono tiba-tiba muncul dengan satu lagu yang rada bosas dan bahasa Inggris pula gitu. Jadi kayak wah, ini awalnya susah banget nih untuk nembus market itu. Cuman karena kolaborasi Kang, jadi kolaborasi antara gue dan pada saat itu gue berkolaborasi sama salah satu YouTuber. Dia bikin web series gitu, akhirnya gue yaudah gak apa pakai aja lagu gue untuk jadi opening dan ending gitu, 2 lagu gitu. Dan akhirnya di viral juga. Iya, jadi diterima juga dan itu stepping stone. Bitter Love kan? Iya, Bitter Love. Bitter Love kan? Bitter Love gitu. Jadi itu stepping stone pertama. Terus berjalan indie selama 2 tahun lah ya, 2 album. Oh, sempet indie dulu. Berarti bukan Sony dulu ya? Bukan. Gue sempat indie. Dari indie itu lu baru dilirik sama Sony. Baru masuk Sony. Gitu. Sony itu berarti yang Sony itu yang lagu pertama tuh yang mana tuh? lagu pertama itu Bila, salah satu soundtrack filmnya Ko Ernest. Iya. Yang Susah Sinyal. Susah Sinyal. Gitu. Itu Sony tuh. Iya, lagu pertama di Sony. Kalau yang apa Cigarettes apa? Cigarettes of Ours. Itu masih Itu di Sony. Masih Sony ya? Oke. Gitu. Nah, oke. Nah, pasti kan kaget ya lu ya? Yang lu tadi karena memang ada Danila dan sebagainya, lu akhirnya jadi ini ya. Terus, apa namanya, sebenarnya pernah memimpikan nggak sih lu
sampai menjadi diterima sama masa musik Indonesia? Eh, Atau zaman dulu tuh lo waktu senang nyanyi atau lu memang hobi atau memang lu serius dalam nyanyi hanya ya kalau diterima alhamdulillah, kalau kagak ya kagak apa-apa deh gitu. Atau Iya. pernah atau pernah memimpikan justru gitu. Gua nanti suatu saat gua atau gitu. belum pernah memimpikan sih. Jadi kayak yang gue lakuin cuman gue jalanin aja gitu, Kang. Jadi Oke. gue selalu membayangkan diri gue kerja di apa namanya agency company dan gua pada saat itu gue kerja di agency. Oh emang lu pada saat itu kerja di agensi? Gue lagi kerja di agency, terus habis itu gue emang divisi musik. Ah? Terus pada saat itu bos gue bilang ya udah sambi aja gitu. Lo suka bikin musik, taruh aja peluru lo di YouTube gitu. Terus akhirnya pas gara-gara web series itu dan Bitter Love dan salah satu lagu judulnya What You Feel About Me naik, ada choices itu tuh antara lo mau jadi pekerja seni atau full time musician atau jadi pegawai gitu 9 to 5 working hours-nya gitu. Ya udah akhirnya gue memilih untuk jadi musisi. Oh, Gitu. keluar tuh? Keluar. Lu keluar? Resign. Resign? Resign akhirnya. Resign itu pada saat lu udah naik si lagunya atau belum? Sebelum? Udah. Gue Udah. udah bisa ngenakerin kalau kayaknya kalau per bulan gaji gue nutup deh sama manggung itu. Oh Gua gitu, udah bisa nakerin gitu? Udah bisa kayak cukup deh. Rock and roll itu, style. itu sama kayak gue waktu dulu keluar dari UI. Oke, yang sekarang gue pengen bahas, lu kan kemarin sempat main film. Iya. Lu sudah merasakan main film itu seperti apa? Iya. Ya? Asik mana main film atau enggak? Dua-duanya asik. Dua-duanya punya proses yang Beda ya? Beda, unik. Oke. Jadi yang satu misalnya film itu post pro banget, ada satu apa namanya perasaan tertentu yang kita harus masuk sepatunya orang lain gitu ya. Yap. Cuman kalau bikin musik kadang-kadang kita bermain dengan imajinasi aja gitu. Kita bisa di kamar atau di ruangan sendirian terus bayangin aja bikin lagu gitu. Cepat prosesnya. Tapi kalau film lebih dituntut untuk bisa menghargai semua prosesnya gitu. Ya. Dari ngafalin, terus masuk karakternya, terus banyak eksplorasinya sih yang dipakai di musik juga sih. Tapi akhirnya lu bisa menikmati itu? Bisa menikmati Bisa itu. menikmati itu. Umur lu sekarang berapa? Gue 26. Oke, 26. Nah, apa namanya? Apa yang bisa lu ceritain ke gua perbedaan zaman lu dulu sama sekarang? Yang Setelah udah berkarir sekarang ya, Yeah. punya nama Ardhito Pramono di musik Indonesia. Yeah. Perbedaannya apa? nggak ada bedanya sih Kang. Cuman Nggak jadi ada kerjaan baru aja, ada kerjaan lebih gitu. Jadi kayak ya apa baca script writing, apa kadang-kadang gua nulis script juga. Terus musik itu udah menjadi sebuah kalau bisa dibilang pekerjaan, panggung ke panggung, terus habis itu kita punya ya nulis lagu gitu. Jadi nggak ada yang berbeda sih kan. Gak ada yang berbeda. Bener-bener sama-sama nggak ada yang berbeda ya? Gak ada yang berubah gitu maksudnya? Nggak ada yang berubah sih, tanggung jawab aja. Tanggung jawab aja lebih banyak mungkin. Berbicara tadi lu masalah menulis lagu, apakah inspirasi lu itu karena lu putus cinta atau bisa dari mana? Soalnya kan kadang konon katanya lu pernah LDR juga kan? LDR pas kuliah. Terus itu gimana? Apa itu yang bisa jadi justru itu yang dulu pertama kali jadi pemantik? Iya, itu triggernya. Oh, triggernya itu? Triggernya waktu gue LDR terus mengalami kisah cinta on and off selama 3 tahun gitu. Oh, 3 tahun? 3 tahun. LDR-nya 3 tahun tuh? Enggak sih, LDR-nya cuma 6 bulan. Oh, jadi pacaran dulu. Enggak, LDR-nya 6 bulan nih, pacarannya itu nggak sampai setahun. Cuman proses move on itu 3 tahun kan. Oh, Jadi, move on-nya. Move Oke, on-nya. oke. Itu justru itu yang Ya, jadi itu banknya, bensin gua. bensinnya di situ. Iya, bener. Jadi ya udah akhirnya ya without frankly gitu, frankly gue ngomong kalau ya proses itu yang bikin gue jadi musisi sekarang. Oke. Yang bikin gue jadi lebih peka. Iya. Jadi gitu. Oh, jadi tadinya mah waktu zaman pacaran itu mah nggak terlalu. Nggak Tapi terlalu. memang lu udah suka lah, udah suka musik ya. Udah suka musik, udah beli MIDI controller, Ya. udah cicil-cicil alat kecil-kecil gitu. Pas itu tuh Pas lu itu. langsung berubah. Terus kan LDR kan mata kita nggak bisa ngeliat kanan kiri kan, cuma Betul. kayak handphone kan. Pas putus tuh kayak, gue bisa ngeliat kanan kiri nih, gue bisa ngeliat apa namanya kehidupan baru yang selama ini gue jajakin, tapi gue nggak ada di situ. Oke. Seru juga ya. Menarik juga. Iya. Terus katanya lu juga pernah terjebak hubungan yang toksik. Setoksik apa? Toxic
kadar toksiknya lain-lain sih. Ada yang toksik banget sampai waktu itu gue pacaran sekantor. Sebelum memutuskan untuk jadi musisi gitu ya. Toksiknya ya gitu. Jadi adalah beberapa orang yang mungkin emang nggak cocok gitu. Terus habis itu saat ngobrol terus debat itu cekcok terus kayak karena kantor itu ya. Terus jadi overlapping, Ya, kerjaan ya, jadi ya. toksik banget. Dan akhirnya gue memutuskan untuk keluar dan jadi musisi. Oke. Oh, salah satunya itu juga. Iya. resign gitu zaman gue kan. Oh, terus kata bosnya, gua kira lu resign karena musik. Kalau manusia tuh pasti pernah galau lah ya. Galau. Terus lu pernah galau? Biasanya kalau lu galau lebih ke galau karena cewek atau galau karena sesuatu apa? Random banget. Kalau misalnya galau tentang cewek gitu, ya banyak lah inspirasi gue. Kayak gue suka ngeliat di sosial media gitu, terus kayak apa cewek ini zaman dulu nggak bisa gue miliki ya gitu misalnya. Okay. Atau kayak kenapa masih hubungan dengan mantan gitu. Tapi banyak juga hal-hal kayak sekarang lebih melankolis ya gara-gara pandemi gitu kali ya. Gara-gara jarang keluar gitu. Oke. Terus habis itu ngelihat mungkin banyak sekarang badut berkeliaran gitu jam 2 pagi. Iya. Terus aduh, ngelihat badut sedih jam 2 pagi itu gue suka yang sampai rumah ikut sedih gitu. Terus kepikiran sampai pagi, terus pagi-pagi nangis dan Jadi karya? Jadi karya? Belum. Tapi ada kemungkinan. Iya, ada kemungkinan sih. Ada kemungkinan. Jadi lu nangis kayak dengar lagu Chrisye nangis. Iya, lagu apa? sedih. River. Itu lagu. Iya kan? Ada ceritanya tuh gua. Oh gitu. Jadi dulu di MS dan Twilight Orkestranya ada satu show gede. Oke. Di mana gue lupa lagi, entah JCC, gue lupa lagi. Tiba-tiba si Mas Adi telepon gue, Mas, bantuin gue, Chrisye nih. Jadi karya Chrisye. Mbak Yanti almarhumah, Mbak Yanti juga istrinya Mas Chrisye juga telepon gue. Man, bantuin siapa? Gitu kan. Udah. Satu lagu doang kok, kata Mas Adi. Ya, lu sama Bujana, jadi kita bertiga doang. Oh gitu. Jadi gue main piano, dia bilang. Bujana gitar akustik, Mas Adi piano akustik juga, grand piano. Nah lu bertiga, ya nanti paling ada sedikit chamber deh, bukan yang Twilight-nya semuanya gitu. Oh siap, lagu apa Mas? Gue bilang gitu kan. Sendiri, mampus, gue bilang. Itu lagu kan. Itu gila sih. Itu kalau gue bilang sih lagu yang apa ya? Nightmare sih buat penyanyi karena terlalu sempurna almarhum Chrisye membawakannya, maksud gue gitu. Dan Mas Adi bawainnya tuh aransemennya tuh tidak dirubah, entah bisa jadi disco, bisa jadi apa. Kalau gitu kan gue tidak ada beban tuh. Ini plek gitu, buset deh toh. Wah gue itu di panggung tuh udah, gue biasanya nyanyi kan cuek gitu ya. Itu di panggung kayak apa ya? Kayak di sini tuh banyak pedang gitu. Iya kayak lagu Melati Suci juga itu nggak mungkin diapa-apain tuh. Udah deh. Asli itu udahlah, itu nightmare lah buat penyanyi gitu deh. Bener. Iya, tapi kalau misalnya gue baru ngerasain baru-baru ini sih Kang, kayak gue nggak tahu ya, gue masih banyak banget harus belajar tentang memasuki kayak misalnya proses pendalaman karakter di film gitu. Ini bisa gue implementasikan di lagu deh gitu. Jadi gue suka kalau ada satu lagu yang emang kita udah dengerin terus misalnya 3 bulan kita pelajarin gitu. Terus habis itu nyanyiin udah memiliki lagu itu kayaknya bakalan keren deh. Soalnya kan zaman dulu kan gitu ya. Zaman-zaman Ramako, zaman-zaman Irama, Sam Saimun kan rekamannya latihannya 3 bulan tapi live gitu. Betul. Dan harus perfect gitu. Kayaknya menarik deh kalau rekaman digituin lagi. Gue terjadi itu waktu Gigi yang bikin Abbey Road. Oh iya. Nah, itu kan jadi rekamannya kita latihan 3 bulan karena live di sana. Live. Jadi album lagu-lagu baru tapi recording live gitu. Emang asik sih kok. Asik. Ya? Asik. Jadi emang kayak lu udah nyanyiin Bitter Love. Gitu. Iya. Ngerti nggak sih? Iya. Lu udah jadi udah menguasai semua gitu. Iya. Kalaupun ada kesalahan tuh ya minor lah gitu. Ada kesalahan gitu. Ini minor lah bisa lah diapain. Cuman feel-nya lebih dapet lebih bener live. Daripada yang misalnya kan kalau kita itu sekarang paling baru sekitar 2 minggu 3 minggu terus dinyanyiin langsung naik. Terus kadang-kadang pada saat lu udah nyanyiin di pensi berjuta-juta kali gitu ya, gua harusnya gini deh nyanyi. Iya.
turning back point. Kayaknya harusnya gini deh gitu. Kayaknya harusnya kunci dari dulu ke sini Itu. deh. Terus tiba-tiba, kayaknya improvnya gue harusnya gini deh gitu, kayak gitu kan. Iya, Ya, rasanya ya kayak cuman gitu. kan kadang ya susah sih ditebak kalau musisi ya. Iya. Moodnya kan kadang-kadang tiba-tiba terjadi, kadang-kadang lama, kadang-kadang cepat, apa segala macam nggak bisa juga. Iya bener sih. Ya tapi kalau udah dicanangkan boleh. Iya. Seru sih, seru. Boleh. Cobalah, Cok. Heeh. Nah, tadi kan lu masalah Heeh. nyolek masalah wanita, sosok wanita yang menurut lu paling super tuh kayak apa sih? Yang menurut lu idaman lu. Oke, mungkin lu masih lama nih, gue nikah masih lama Kang. Iya. Tapi maksud gue udah ada lah ya pandangan-pandangan yang pengennya seperti apa? Dream girl. Dream girl. Yoi. Benar. Yang pasti harus baik dan mengayomi dan penuh dengan apa ya, good thoughts gitu. Karena mungkin sebagai musisi kita butuh good affirmation. Yap. Entah itu terima kasih ya, selama ini udah bikin musik yang bagus. Karena kita kan kehidupan sehari-hari menghibur orang gitu. Iya, Apalagi gue punya radio, setiap hari pagi-pagi jam 6 sampai jam 10 gue harus good morning, harus gitu. Afirmasi itu yang sangat dibutuhkan sih. Oke. Tuh, para wanita, para hawa. Siap-siap ya kalau mama dia. Tok, kita sesama komposer ya. Ide, inspirasi lu nulis lirik tuh biasanya dari mana? Dari Musik dan lirik. musik dan lirik. Musik dan lirik. Musik dan lirik. Kalau lirik, musik reference, banyak banget referensi. Oke. Dari tahun 50-an, Ya, 40-an ya, gitu. kalau lihat yang tercipta dari lu kan memang pasti dari 50-an. Iya, 50-an, 60-an gitu. Tapi kalau lirik, mau dulu kan cinta ya. Ya. Dulu cinta, tapi kayaknya udah terlalu banyak lagu cinta yang aku bikin juga. Jadi akhirnya bikin banyak kayak jalan-jalan trip ke Bali gitu misalnya. Terus melihat kenyataan kalau tanah-tanah di Bali sekarang dijualin ke asing semua. Ya. Terus banyak teman-teman juga yang kayak, ya sebenarnya kan nggak boleh, aku kan orang Bali kan. Gue orang Bali, Oh namanya Ardito kamu? Ada Jawanya. Tapi Jadi, orang Bali. Orang Bali. Ini Gimana kakek gue. nyokap bokap gimana? Jadi nyokap gua itu, kakek gua itu Kakek dari nyokap, Ah. itu Bali, Imade. asli Bali, Made. Asli Bali, Imade. Oke, Imade. Terus- Berarti nenek juga Nenek Bali orang juga? Jawa. Oh, Orang mixnya Jawa. udah dari dulu, Mixnya dari Bali dulu. sama Jawa. Oke. Oke. Kalau bokap gua pure Javanese, Java. Java. Ah, Oke. Jadi Ada dari nyokap, ada Balinya, oke. Lumayan kental sih, sampai ada satu teman gue yang emang orang Bali gitu. Kelihatannya nih Canggu juga sebentar lagi rame. Karena emang gue ngeliat kenyataan di Bali, gue datang hari Senin, terus hari Minggu gue balik, tanah di depan villa yang kita inepin tuh Udah kejual. udah kejual dan pohonnya udah ditebang-tebangin. Gue kemarin dari Canggu, bener. Iya kan? Udah habis aja sih. Udah habis. Sawah-sawah udah mulai tinggal dikit. Iya, itu kan dulu Kuta kan kayak gitu. Iya. Kayak sawah-sawah gitu kan. Itu dong. Peti Tenget dong. Iya. Gue inget banget dulu ujung Peti Tenget itu Iya. adalah Lalu Ciola. Iya. Itu udah ujung banget. Kalau malam tuh udah gue Udah takut tuh udah iya. wah gila gelap banget. Itu udah ujung. Pas tiba-tiba Peti Tenget jadi gitu ya. Gue kemana sih? Itu ada tuh restoran enak Biku. Restorannya si Happy Salma. Ayo. Terus gue lihat kan, kok ini Lalu Ciola? Loh kok ini terus gue sampai, loh kok udah ya kayak gini? Gue bingung. Wah, dulu kan ini stop hutan gue bilang. Gila. Kita kemarin Canggu, gue baru jadi di Canggu. Iya kan? Udah mau habis. Udah rame banget. Oh jadi itulah akhirnya yang bisa, sekarang tuh oke lah cinta udah banyak. Keadaan-keadaan itu, yang perjalanan-perjalanan itu yang bisa menjadi inspirasi lirik lo. Iya. Kayak termasuk tadi yang ngomong apa namanya, badut. Iya. Itu kan bisa jadi inspirasi lo ya. Lebih ke sosial gitu. Ya, sekarang, sosial. Kenapa ya? Terakhir-terakhir berarti lu nyiptain lagu emang banyak sosial. Tapi masih ada kata cinta? Masih ada. kecintaan. Jadi misalnya dari 10 mungkin cinta 3 gitu loh ya. 7 sosial. Terakhir kan gue bikin lagu anak-anak. Ya, yang baru tadi dibahas ya sebelum kesini. Itu anak itu berapa lagu? Ya udah. Itu 7 lagu. Itu bukan lu kerja sama dengan apa atau emang lu mau aja ngeluarin untuk lagu anak? Gue mau aja sih. Mau aja. Jadi tidak ada kerjasama dengan apa gitu ya? Nggak ada. Entah itu misalnya dengan PBB atau apa-apa nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Purely. Pure. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa? Udah terlalu, ya gue ke-trigger banget, gue suka ke-trigger gitu kan orangnya. Gue ke-trigger pas gue jalan ke convenience store gitu kan, terus ada satu anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun lah, lagi jajan gitu di convenience store, terus nyanyi lagu yang cinta. Gue lagu dewasa, bukan lagu cinta bahkan. Oh, udah lagu dewasa lah Lagu gitu. dewasa. Kata-katanya itu dewasa mesti. Kata-katanya dewasa gitu, terus wow. Jadi gini nih umur 5 tahun terus
umur 18 tahun dia dengerin apa? Iya. Gitu kan, jadi wawasan musiknya harus di-build nih kayaknya nih. Terus ya walaupun susah juga ya untuk nge-push lagu anak di Indonesia gitu. Karena ingat dulu pencipta lagu anak Pak Kasur dan pencipta-pencipta lagu lainnya kan guru dulu. Iya, betul. Gitu. Jadi yang gue lihat kayaknya emang ada yang harus dibenerin nih gitu. Akhirnya gue masukin beberapa lirik-lirik tentang hope, tentang harapan, tentang cinta, sama kayak yang Disney lakukan sama lagu-lagu anak. Tapi sebenarnya gue respect banget sama lu karena begini, lu kan sekarang 26. Anggaplah fans lu juga sama umurnya 26, bahkan mungkin ada yang 30 dan sebagainya. Itu tuh kan orang-orang yang sudah menikah dan udah punya anak. Udah ada yang menikah maksudnya. Nah, itu tuh fans lu yang berat gitu dan dia punya anak, dia akan menurunkan tuh pasti insya Allah ke semoga gitu. Karena ya kan oke, waktu misalnya lu pas saat naik lu umur 20 misalnya gitu kan, ya mungkin di situ belum ada yang nikah lah ya. Buat di kota besar ya, kalau di desa mungkin banyak. Mungkin agak berat tuh untuk, tapi di umur lu bentar lagi lu 27, 28, 29 itu keren banget kalau menurut gue. Sebuah terobosan, sebuah gerakan yang menurut gue, karena fans lu tuh udah punya anak nih, gitu. Dan dia akan menurunkan nih kesenangan papa, nih kesenangan mama, gitu turunin. Gue ngebayangin cuma gitu Kang. Jadi pas gue bikin album ini, album Semar dan Pasukan Monyet, judulnya, gue ngebayangin ya udah anaknya nonton iPad, dengerin lagu gue, nonton di platform YouTube gitu, terus ibunya masak. Iya betul, karena si ibunya ngefans banget sama lu gitu kan gitu. Apa yang bisa dikonsumsi nih selain lagu cintanya Ardhito ya? Iya, satu lagu anak-anak. Jadi yang Ardhito yang cinta sosial ke gue nya gitu kan, ini buat anak gue deh. Iya, lebih. Enggak bener, gue pas itu oke, gue bilang karena memang butuh sih kalau menurut gue, kayak misalnya posisi seangkatan lu gitu ya untuk membuat sebuah gerakan kayak 420 apa segala macam itu gitu. Bisa Tulus apa segala macam tuh membuat musik anak-anak gitu karena fansnya mereka tuh udah ada yang nikah dan udah punya anak kalau menurut gue gitu. Kalau fansnya gue kan udah punya cucu, bahkan udah punya cicit. Masuk juga kan masuk juga. Oke, arti musik buat lu? Arti musik buat gue persatuan kali ya. Apa namanya? Persatuan, oke, rada jarang juga nih. Oke, gimana maksud lu apa? Maksud gue, despite musiknya apapun gitu ya, tapi kalau misalnya kita udah bicara soal musik gitu, itu jadi bahasa yang sangat-sangat universal, gitu. Jadi musisi juga zaman-zamannya Bung Karno musisi berjaya banget pada saat itu, dihargai banget. Walaupun kurasi juga, tapi pada saat itu kan ada RRI Bintang Radio gitu, yang bisa nih nggak dari kalangan elit doang bisa jadi musisi kok gitu. Jadi musisi kuat banget, persatuan orang-orang yang gifted nature or nurture, tapi kuat, strong. Oke, lu kan pernah menjadi penikmat musik dulu sebelum menjadi profesional sekarang. Penikmat musik, melihat situasi musik di Indonesia dan dunia, terus sekarang menjadi pelakunya. Perbedaan musik Indonesia dan dulu dan sekarang menurut lu apa? Perbedaannya apa? Yang lu lihat ya, yang lu lihat. Kalau gue lihat musik Indonesia di dulu mungkin era 80-an. Boleh, 80. Ya 80 lah, industri kan lebih mulai berkembang di 80 anggaplah gitu ya. Kalau dulu tuh bener katanya Kang Arman, semua orang tuh nggak semua orang bisa jadi musisi. Betul. Banyak mungkin LCLR pada saat itu, ada lomba cipta radio. Bintang Pop pop dan remaja dulu ada, terus dulu lomba cipta itu. Terus dan radio, bintang radio tuh. RRI. Ya RRI. Terus orang-orang yang punya link. Betul. Hanya di segitu aja gitu. Cuman karena sekarang platformnya banyak. Betul. Terus bikin musik juga tinggal di kamar aja gitu. Mungkin sekarang secara kuantitas jauh lebih banyak. Kualitas juga banyak yang keren-keren. Keren banget. Keren banget. Gue bersyukur dilahirin di Indonesia. Bener. Iya. Wah gila sih Indonesia. Soalnya susah untuk berkembang kalau di US misalnya. Betul. Kita akan disaingkan sama banyak orang-orang yang musiknya kayak kita juga gitu. Dan industrinya internasional. Bener. Kan udah. Bener. Iya. Nah, kalau musisi zaman dulu gitu menurut gue yang tahun 80 ada Dodo Zakaria, Dian Pramana Putra. Karena keterbatasan teknologi juga, musik tuh bener-bener dianggap satu hal yang sangat serius dan fundamental gitu. Kayak yaudah kita rekaman, walaupun kayak asik-asikan di studio gitu ya, tapi dari pita, nggak ada digital, nggak bisa quantize, aja ada extra work yang kita lakukan. Kita nginget pitanya kalau misalnya kita rekaman nggak
nggak on hit nada kita harus bayar pita lagi gitu kan, ibarat kita habis nih wah gimana. Jadi ada satu pola yang miss menurut gue di generasi yang sekarang. Ya semoga dengan banyak adanya DAW dan teknologi nggak luput ya, maksudnya semoga musik jadi nggak terdengar sama musik kita nggak terdengar sama musik luar negeri. Setiap Jumat keluar kan banyak banget lagu, dan kalau kita terus-terusan misalnya pakai pola luar negeri terus diimplementasikan ke kita bakalan jauh. Sama musisi ketinggal jauh US. dengan ketinggal jauh. Cuman kalau misalnya ada yang keluar kayak Guru Soekarno Putra lagi, Melati Suci lagi. Tapi kalau menurut gue sih sekarang banyak sih musisi yang bahaya. Bahaya. Gue seneng gitu. Gue seneng dengan munculnya artis-artis baru ya, musisi baru yang emang karyanya buat gue sih bangga banget tuh. Bener. Walaupun kagak kenal biasanya gitu ya, karena mungkin gap umur juga ya, tapi gue gila, gue bilang ini wild banget gitu cara mikirnya dari berkarya. Nulis nih, penulis. Betul. Nadine Amiza. Wah itu bener-bener Nadine gila. Lagunya bagus banget. Kata-katanya, liriknya sangat. Gue juga denger. Kalau yang lagu lu yang Indonesia tuh sudah itu lu lirik. Iya. Semuanya lu tuh. Iya. Itu. Nah, sorry, gue mau bahas ya. Gue ikuti gini. Gue ngikutin karena gue juga penyanyi yang dari era 90 gitu ya. Bahwa pada saat dulu era 80, 70, 80, 90 itu kan bahasa Inggris itu belum menjadi bahasa second lah ya. Ya sekundernya gitu ya. Karena jadi kalau sekarang tuh ya tapi memang sih tetap di kota besar sih ya, di kota besar. Kalau lu lari ke Palu atau itu masih belum. Tapi maksud gue ya tapi kan industri di kota besar. Benar. Nah itu tuh kan bahasa Inggris tuh pada saat kita dulu angkatan dulu bikin bahasa Inggris itu justru gini. Konsonan vokal bahasa Indonesia dan konsonan vokalnya bahasa Inggris itu kan sangat berbeda dalam pengucapannya. Nah jadi pada saat dulu kita mengerjakan bahasa Indonesia itu kan memang itu bahasa sehari-hari. Jadi enak pada saat menyanyikan. Pada saat bahasa Inggris zaman yang angkatan gue kalau itu kalau gue ngerasa enggak gitu. Itu mah benar ya karena memang tidak terbiasa. Nah tapi angkatannya elu nih dan sebelumnya ya udah angkatan lu kesana tuh emang justru udah terbiasa. Nah terus gue denger tuh yang lagu yang sudah. Terus lagu yang Bitter Love. Terus apa lagi yang banyak lagu-lagu lu. Gue bandingin tuh antara yang Indonesia lu nyanyi ya sama gue ngerasa bahwa lu kalau yang bahasa Inggris tuh bener cara nyanyinya dan gue di dalam kupingnya masuk frekuensi dan rasa di gue di mood di gue itu memang kayak air gitu ya. Nah tapi pada saat lu menyanyikan konsonan dan vokal Indonesia itu ada beberapa yang patah bukan rasa ya. Gue tetap bisa menikmati dan keren. Tapi maksudnya tuh karena konsonan dan vokal itu ngek ada yang gigik, ngerti nggak? Pemilihan bahasa. Betul. Dan lu juga cara nyanyinya tuh jadi berbeda kalau buat gue. Nah, bener nggak lu ngerasa gitu? Bener, ya kan? Bener setuju. Itu tantangan banget nih buat gue. Betul. Tantangan banget. Iya, buat gue bilang tantangan buat anak-anak sekarang. Iya. Enggak, karena gue kan dijadikan juri lumayan banyak ya, jadi di Idol, The Voice dan sebagainya. Jadi pada saat biasa The Voice yang gue masih balik gitu kan pasti kebanyakan bahasa Inggris tuh anak-anak sekarang kan edan banget bah gitu. Nah pas udah masuk dan Ardito misalnya namanya oke, buat lu jadi tim gua kan tim Arman masuk Ardito tim Arman untuk berikutnya gue pengen lu nyanyiin lagunya January Christie. Oke. Pastian. Nah karena lu kayaknya cocok deh sama January Christie deh gitu kan warna lu gitu. Nah nyanyilah lu depan gue kan. Jadi mendok bahasa Inggrisnya tuh malah lebih kerasa dan akhirnya jadi awkward dengernya. Benar. Tapi lu kalau gua bilang sih lu tuh enak, cuman tetap itulah yang ya itu karena memang bahasa Inggris di angkatan lu tuh udah jadi bahkan jadi suara bahasa ke-1 kali ya mungkin ya gitu. Untuk beberapa komunitas jadi satu udah pada saatnya. Jadi kayak kebalikannya tuh. Kebalikan tahun 80 pas bahasa Inggris apaan sih gitu. Kayak denger Utali Kumawa nyanyi Yoko bahasa Jepang gitu. Utali Kumawa nyanyi bahasa Jepang keren sih. Bener kan ya? Bener kan? Gue nanya ke angkatan lu nih. Bener kan lu ngerasa kan? Gue ngerasa itu. Gue ngerasa. Karena referensinya juga itu aja. Enggak gini. Lu sempet nggak ngobrol dengan angkatan lu?
Yang kalau Endah Resa kan keluar emang bahasa Indonesia. Inggris. Ada yang pernah. Sorry, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sorry. Efek Rumah Kaca, Iya. Kaca misalnya. Kan emang bahasa Indonesia, Bahasa gitu Indonesia. kan. Terus si 420 emang bahasa Indonesia, Indonesia. gitu kan. Nah, lu pernah nggak ngobrol sama misalnya yang sama kayak lu bahasa Inggris nih pertama? Pernah nggak sih obrolan ini? Gue tuh pengen banget ngobrol Belum, coba lu ngobrol. Makanya itu. Gue pengen ngobrol misalnya sama, banyak lah temen-temen kayak Gangga, Pamungkas. Kan bahasa Inggris juga, tapi Pamungkas pernah nyanyi lagu bahasa Indonesia. Nah, gue denger Pamungkas yang Dani Ahmad. Ahmad Dhani ya. Kemarin, Iya, ya iya, lagu iya. apa sih? Dibawain Dewa tuh lagu dia. Nah, itu gue kan di radio tuh denger. Pas gue lagi di mobil, gue nyetir radio aja, Gen, kalau nggak apalah gue lupa. Ini siapa sih gue bilang? Lagu Dewa gitu kan. Aku tungguin aja penyiarnya sama nungguin aja. Oke, sekolah gue dari Pamungkas. Hah, Pamungkas? Gue bilang, Pam? Itu apa? Gue akhirnya gue nanya-nanya kan. Itu yang kemarin sama si Ahmad gini. Oh, gue bilang, itu di situ gue sampai ini bener Pamungkas, sampai gitu. Iya. Karena nggak biasa menyanyikan dengan bahasa Indonesia. Coba deh lu bahas sama Pamungkas. Ntar ya, Bang. Oke, tuh. Lu pengen dikenal sebagai Ardhito Pramono sebagai musisi apa? Musisi yang seperti apa? Lu pengen dikenal? Kayak musisi yang mengeluarkan banyak karya, sustain sampai hari tua gitu ya. Amin ya. Terus bisa memberikan kebahagiaan, kemaslahatan untuk orang-orang yang dengerin. Amin. Dan impactful juga bisa, insya Allah. Sip. Oke, nah sekarang ini gue punya sebuah project. Project pertanyaan ini adalah ada menyangkut ke project gue. Menurut lo arti sampai akhir zaman itu apa? Oke. Terus bisa relate kepada apa? Perasaan atau apa? Sampai akhir zaman. Wah, Menurut lo? banyak nih. Oke, terserah. Banyak. Sok silakan. Sampai akhir zaman, cinta ya pasti bisa cinta gitu. Cuman sampai akhir zaman itu lebih ke komitmen kali. Komit dan tulusan hati gitu. Asik. Iya, tulusan hati. Karena kalau kita ngelakuin satu hal yang harus kita lakukan misalnya setiap hari misalnya gitu, tanpa berat hati kita akan otomatis kita akan melakukan hal itu. Gitu. Dan itu lingkungan sampai akhir zaman. Asik. Keren. Pertanyaan terakhir, next project 2022. 2022 album, insya Allah bahasa Album? Indonesia. Bahasa Indonesia yang tadi kita bicarakan. Sorry. Yeah. Apakah ada latihan-latihan yang lu lakukan untuk menjadi sebuah album itu adalah pada saat lu denger, oke, gue udah oke nih. Oke. Kan lu tadi merasa bahwa iya bener gitu, Bener, ternyata gue emang setuju. bener. Konsonan dan vokal Indonesia dan Inggris itu beda. Beda. Apakah ada sebuah latihan atau sebuah apa gitu? Referensi gue banyak dengerin Brazilian. Brazilian? Bahasa Portugis. Kenapa? Karena kan R-nya Menarik juga nih. sama gitu, hampir sama kok. Oke. D-nya triste ya. Oh, R. Gitu. Oh, oke ya. Jadi kenapa? Emang lu merasa kalau mengucapkan R di bahasa Indonesia rada kurang asik gitu? Belum dapat gitu? Nyampe gitu, cuman apa yang ngebuat misalnya lagu Chega de Saudade misalnya, kenapa kok bunyinya enak banget ya dari katanya? Yang sama dengan Indonesia tuh gitu ya si R. Oke. Bunyinya kok enak banget ya, kayak. Kalau misalnya ya R rimanya tuh lebih kayak. Iya. Kalau Brazil kan itu kayak de la costa contar coisa linda, coisa loca, os amigos, beijinhos. Itu kan indah banget gitu. Kan ada nomor. Tiba-tiba ada yang gitu walaupun nggak A, B, gitu. Iya, tapi kok bisa enak gitu, indah di sini di kuping. Oh, justru lu ke Portugis, Brazil dan sebagainya. Iya, gue lagi ngulik bahasa-bahasa itu, terus gue lagi dengerin juga perbedaan antara lagu-lagu Indonesia tahun 50-an. Oke. Yang di wajahmu kulihat bulan. Sama yang 80-an misalnya yang akhirnya dirimu di dalam hidupku satu-satunya. Itu kan dari lirik kan beda gitu. Yap. Apa ya yang kayak gue lagi belajar sejarahnya lagi gitu Kang jadinya. Oke. Apa ya? Mau kemana ya gitu. Liriknya mau kemana ya gitu. Menarik. Asik, gue doain. Amin. Jadi album? Album. Bukan EP ya? Bener-bener album? EP kayaknya sih. 10 berarti? Sekitar 10-an? Kayaknya sih EP dia. Oh EP, 5, 6. 6. 4, 6, 6, 7. 6, ya oke. Oh gitu.
Didoakan sukses. Terima kasih. Kalau itu udah ada judul abang belum? Album Masih lagu udah ada beberapa. judul album belum? Judul album belum. Belum. Lagu udah ada berapa? Udah ada beberapa. Doain sukses. Masih nyari. Toh, thank you banget Thank ngobrolnya. you. Hype pisan, mudah-mudahan album itu menjadi hype pisan. Amin. Oke, thank you. Segitu aja buat gue sama Adito, karena kalau kepanjangan ntar diprotes sama orang-orang dan bisa jadi jadi seri ntar. Jadi nyari. Iya. Indonesia sehat-sehat terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalannya gelap berpegangan tangan.